Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netanyashi Jabat dari Teknik Sipil Angkatan 23 dengan NIM 123210174. Di sini saya akan membuat video dari tugas akhir Python di mana menjawab soal-soal dengan berbagai studi kasus dari mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Langsung saja ke videonya. Baik, untuk soal tugas akhir yang pertama itu ada analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif, di mana deskripsi kasusnya ketika kita memiliki data hasil uji kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari berbagai jenis campuran beton, dan kita ingin membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran superplasticizer dan flies, di mana di sini sudah diberikan langkah-langkah pengerjaan tugasnya, di mana membaca dan menampilkan data dari file Excel, di mana Anda diminta untuk memuat data dari file Excel menggunakan pustaka Pandas. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memuat data dari Excel menggunakan pustaka Pandas, kemudian pastikan bahwa file data campuran beton tersebut sudah ada dalam direktori yang sama dengan script ini, atau digunakan path lengkap ke file tersebut. Tampilkan 5 baris pertama dari data yang telah diimpor untuk memastikan bahwa data itu berhasil dimuat. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengimpor data dalam bentuk Excel tersebut ke Google Colab-nya, kemudian kita diminta untuk menampilkan 5 baris pertama supaya kita tahu apakah data tersebut itu berhasil dimuat atau tidak. Nah, kita buka untitled ini, di mana saya membuat codingannya. Nah, langkah pertama adalah kita mengupload dulu data dari Excel-nya. Nah, data yang dari Excel itu kita upload dengan cara, jadi di sini ada icon yang ini seperti gambar buku, kemudian kita tekan icon yang ini, upload to session storage. Jadi kita tekan, kemudian dia akan memuat storage kita. Nah, kita tuh nge-save tadi di mana. Nah, jadi kita perlu data campuran beton kan. Ini kita klik. Nah, dia akan di-up. Nah, dia sudah di-up. Apa gunanya kita nge-up? Supaya nanti bisa terbaca data yang kita inginkan dari Excel-nya secara langsung gitu. Jadi kita nggak perlu nginput secara manual. Nah, dengan membaca dari Excel tersebut, jadi meminimalisir untuk kesalahan dari pemasukan data. Nah, untuk caranya yang pertama adalah yang pertama itu di baris pertama ada import pandas SPD, di mana kita tadi diminta untuk menginput datanya menggunakan pandas. Lalu di baris selanjutnya ada membaca data dari file Excel, di mana kita diminta untuk membaca file dari Excel. Nah, data sama dengan pd.read_excel. Nah, ini adalah data dari, ini adalah nama file kita, tapi kenapa bisa seperti ini tuh didapat dari sini. Kita klik kanan, icon 3 tadi, lalu kemudian copy path. Nah, setelah di copy path baru kita input ke sini, sehingga nanti dia bisa membaca langsung dari Excel-nya. Lalu sesuai perintah yang diminta soal itu adalah menampilkan 5 baris pertama. Nah, kita buat di baris selanjutnya ada menampilkan 5 baris pertama, kemudian print data head. Dan ketika dijalankan akan menghasilkan output seperti ini, output yang diharapkan. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, kita ini diminta untuk membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton, di mana kita diminta untuk membuat 2 diagram batang yang memperlihatkan kekuatan tekan untuk setiap campuran beton dari data yang masih sama ya dari Excel tersebut, lalu kekuatan tarik belah untuk setiap campuran beton, lalu ada visualisasi harus menampilkan perbandingan yang jelas antara kedua parameter tersebut. Langsung saja kita buka lagi Google Colab-nya. Nah, kita kan tadi diminta tetap memakai pandas. Nah, lalu kita untuk di baris pertama kita buat import pandas SPD, lalu di baris selanjutnya ada import matplotlib.pyplot splt. Lalu kita supaya nanti datanya kebaca,
apa yang diminta keluar, karena kan diagramnya itu dari data yang ada di Excel, jadi kita harus ngebuat dia ngebaca data dulu dari file Excel. Membaca data file dari Excel, kemudian seperti tadi df sama dengan pd.read_excel, masukkan copy paste ataupun ya dari data yang sudah kita up ke Google Scholar-nya, ke Google Colab-nya maaf. Lalu kemudian di baris selanjutnya kita membuat diagram batang untuk kekuatan tekan, di mana seperti yang diminta tadi untuk kekuatan tekan dan juga kekuatan tarik belah. Nah, yang pertama kita buat dulu untuk diagram kekuatan tekan, lalu kita masukkan fungsi-fungsinya, ada PLT figure atau fixed size sama dengan 10,6, PLT bar, def, mix itu dimana campurannya, lalu compressive strength, label itu kekuatan tekan kan labelnya, lalu kemudian campuran beton, biar dia kelihatan nanti di diagram itu ini tuh apa sih di sumbu X-nya, sumbu ini begitu. Nah, sampai di PLT show, kemudian diulangi yang sama di untuk membuat diagram batang kekuatan tarik belah. Lalu ketika dijalankan fungsinya akan menghasilkan diagram yang seperti ini. Ini perbandingan kekuatan tekan beton, ini kekuatan tekannya, ini diagramnya, dan ini campuran betonnya. Kemudian ini ada perbandingan kekuatan tarik belah beton, di mana ini kekuatan tarik belahnya dan ini yang di bawah itu campurannya, gitu. Ini campuran betonnya. Ini sesuai dari data Excel yang ada, gitu. Lalu kita lanjut soal nomor 3. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 1 poin yang ketiga. Di sini kita diminta untuk menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah, di mana menggunakan fungsi korelasi dari Pandas tetap sama, di mana kita dikasih clue-nya yaitu korelasi akan membantu Anda memahami seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk soal nomor 3, kembali kita menggunakan Pandas ya teman-teman. Jadi import Pandas SPD, lalu import matplotlib.pyplot splt. Nah, kembali kita memuat data dari file Excel, di mana ya kembali seperti di awal kita itu harus menggunakan data yang dari Excel. Nah, di mana data sama dengan pdread_excel yang seperti saya terangkan tadi bahwa saya ini sudah di-upload dan kita udah dapet path-nya, jadi kita tinggal copy path-nya aja dimasukin. Terus selanjutnya di baris selanjutnya menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Lalu korelasinya sama dengan data yang diminta yaitu compressive strength-nya, .core data split tensile, terus di baris selanjutnya menampilkan hasil korelasinya. Nah, lalu di print atau ditampilkan. Kemudian di yang selanjutnya itu membuat stacker plot untuk visualisasi korelasinya. Jadi kelihatan visualisasinya, di mana PLT scatter data, compressive strength, data split tensile, lalu dimasukin di sumbu X-nya, lalu PLT di sumbu Y labelnya apa, lalu title-nya itu apa, ya kan korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah, lalu kita show. Nah, ketika dia programnya dijalankan, akan terjadi korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah seperti yang tampil di gambar ini. Dia akan naik 30, itu di 25, 40 di antara 25 dan 30 dan seterusnya. Di mana di sumbu X itu ada kekuatan tekan dan di sumbu Y itu ada kekuatan tarik belah. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Lalu untuk soal nomor 1 poin yang keempat yaitu melakukan regresi linear. Nah, di mana yang pertama itu melakukan regresi linear untuk menentukan hubungan matematis antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Nah, clue-nya menggunakan linear regression dari pustaka Scikit-learn atau sklearn linear_model untuk membangun model prediksi. Setelah model dibuat, prediksi nilai kekuatan tarik
belah berdasarkan kekuatan tekan dan visualisasikan hasil prediksinya dengan diagram titik-titik dan garis regresi. Nah, untuk jawaban ini, nah tadi kita tetap menggunakan import pandas SPD, lalu masukkan kembali yang di bawah ini seperti yang sebelumnya matplotlib.pyplot, SPLT. Nah, tadi kan kita diminta untuk memasukkan dari clue-nya sklearn.linear_model. Nah, di import linear regression kita masukkan. Di baris selanjutnya itu membaca data file dari Excel seperti yang tadi. Lanjut memisahkan data kekuatan tekan X dan kekuatan tarik belah, di mana di sumbu X ada data compressive strength-nya, habis itu ada data split tensile di sumbu Y. Kemudian kita masukkan yang diminta yaitu membuat model regresi linearnya. Nah, regresi linearnya ini modelnya linear regression, di baris selanjutnya model.fit di mana fit di sumbu X dan juga Y. Lalu menampilkan koefisien regresi dan intercept di mana koefisien regresinya dimasukkan, lalu interceptnya dimasukkan. Kemudian membuat prediksi berdasarkan data X, lalu dimasukkan fungsinya, kemudian membuat diagram scatter untuk visualisasi, di mana kita masukkan bahasa pemrogramannya PLT scatter, Excel label data aktual. Lalu ini PLT plotnya di mana color red itu untuk supaya berbeda antara nanti kalau misalnya dia kan diagramnya itu lain gitu, jadi supaya kelihatan warna merah itu garisnya gitu, dikasih warna biar beda. Baru kemudian dimasukin label X-nya itu apa, label Y-nya apa, kemudian title-nya apa, ya regresi linear kekuatan beton. Lalu selanjutnya dimasukkan plt.legend dan di show. Nah, setelah nanti di show hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini dia regresi linear kekuatan betonnya. Kita lanjut. Selanjutnya untuk soal nomor 1 poin kelima, yaitu menganalisis hasil regresi. Di mana yang poin pertama itu kita diminta untuk menampilkan koefisien regresinya atau kemiringan garis dan interceptnya atau titik potong dengan sumbu Y dari model regresi yang Anda bangun. Kemudian di sini kita diberikan clue di mana nilai koefisien regresi menunjukkan seberapa besar perubahan kekuatan tarik belah ketika kekuatan tekan berubah. Lalu kita ke Google Colab untuk penyelesaiannya. Di sini kita masih memakai Panda ya, maksudnya Pandas, yaitu import Pandas SPD, lalu dilanjutkan dengan di baris berikutnya ada import matplotlib.pyplot splt. Nah, di sini kita masih menggunakan from sklearn.linear_model import linear regression, lalu membaca data dari file Excel. Nah, datanya masih sama, data campuran beton itu dari Excel-nya, lalu kemudian memisahkan data kekuatan tekan X dan kekuatan tarik belah Y, dipisahkan, dia di X-nya itu ada compressive strength-nya, lalu yang di Y itu ada split tensile-nya. Kemudian kita di baris berikutnya itu membuat model regresi linearnya, lalu selanjutnya ada menampilkan koefisien regresi dan intercept, kemudian ditampilkan dengan print koefisien regresi atau model koefisien, kemudian interceptnya juga di print atau di show agar nanti kelihatan ketika di play. Lalu membuat prediksi berdasarkan data X yang dimana model.predict X-nya itu dibuat dengan fungsi _pred, kemudian membuat diagram scatter untuk visualisasi, jadi biar tetap kelihatan. Lalu tinggal memasukkan seperti yang sebelumnya saja untuk membuat diagram visualisasinya. Lalu di show. Nah, ketika dia di show akan menghasilkan sebenarnya masih sama. Sebenarnya masih sama, tapi yang membedakan di sini kita ada koefisien regresinya itu 0,05, interceptnya itu 1,0018. Tuh. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2.
Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu ada analisis volume lalu lintas, di mana deskripsi kasusnya kita diberikan bahwasannya Anda ingin menganalisis volume lalu lintas pada suatu jalan tertentu berdasarkan data jumlah kendaraan yang lewat pada interval waktu tertentu. Data ini mencakup jumlah sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar yang lewat setiap 15 menit. Selain itu, Anda juga ingin menentukan apakah kapasitas jalan terlampaui berdasarkan volume kendaraan tersebut. Nah, yang pertama itu langkah-langkah pengerjaannya membuat data. Nah, program harus meminta pengguna memilih apakah ingin memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Jika memilih input manual, pengguna diminta memasukkan HH. HH itu tuh kayak jamnya, HH itu hours dalam bahasa Inggris, AM or PM, terus jumlah kendaraan untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan lain-lain setiap interval 15 menit, kemudian panjang dan lebar ruas jalan. Lalu jika memilih input dari Excel, program akan meminta pengguna memberikan file Excel yang berisi data kendaraan, lalu memilih kolom yang berisi jumlah sepeda motor, yang mobil, kendaraan besar, dan interval waktu. Di mana memiliki clue, program harus memeriksa apakah kolom yang dimasukkan benar-benar ada dalam file Excel dan sesuai dengan format yang data yang dibutuhkan, lalu pastikan untuk mengatasi kesalahan seperti file tidak ditemukan atau kesalahan format waktu dalam interval. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 ini, kita masih menggunakan Pandas ya teman-teman. Lalu di baris pertama ada import Pandas SPD. Kemudian kita yang tadi kan diminta untuk membaca data dari Excel. Jadi kita itu bisa ketika dimasukkan programnya itu atau dijalankan, dia itu membuat pengguna memilih memasukkan datanya secara manual atau dari Excel. Nah, yang pertama itu fungsi untuk membaca data dari Excel dan memeriksa kolom yang diperlukan. Dimasukkan fungsinya def load _n _validate Excel dan file path. Nah, di sini dimasukkan df pd Excel-nya, file path-nya, terus sheet name-nya apa sesuai yang ada di Excel. Kemudian kolom yang dibutuhkan, required columns-nya seperti ini. Lalu periksa di baris selanjutnya ada periksa apakah semua kolom yang dibutuhkan ada, supaya ketika nanti minimalisir kesalahan, misalnya tidak ada di kolomnya, salah memperhatikan. Contoh, dia selalu memperhatikan Excel, terus ketika diketik di situ tidak ada di kolom, jadi kita tahu melalui program ini. Kemudian lanjut, jika ada kolom yang hilang, itu else if-nya itu kalau semua kolom yang dibutuhkan ada. Lalu else itu kalau kolomnya hilang atau missing kolom. Lalu membersihkan data atau menghapus kolom yang tidak perlu dengan program df underscore clean sama dengan df buka kurung siko required underscore columns dot drop. Nah, lalu return di baris selanjutnya return df underscore clean. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi untuk input data manual. Lalu def manual underscore input, print masukkan detail berikut, lalu start time-nya berapa, end time-nya atau waktu mulainya. End time itu waktu selesai, start time itu waktu mulainya. Kemudian input jumlah di baris selanjutnya input jumlah kendaraan untuk setiap interval 15 menit. While kita pakai fungsi while true itu kalau misalnya motorcycle itu masukkan jumlah sepeda motornya, lalu masukkan mobilnya, lalu dimasukkan jumlah kendaraan besarnya. Karena kan kita input manual, jadi kita benar-benar harus membuat fungsinya satu-satu gitu. Lalu intervals dot apa atau intervalnya, lalu kan sama dengan itu input, dimana apakah kita ingin menambahkan interval lain atau tidak ketika kita manual. Nah, kemudian if on atau sama dengan ya gitu. Lalu di baris selanjutnya ada break. Selanjutnya di print itu maksudnya itu di data input data manualnya itu tuh kelihatan. Lalu kemudian
di baris selanjutnya ada contoh penggunaan, lalu file path ini tuh adalah nama filenya yang udah di-upload. Jadi nanti ini nama file contoh, nama file saya ini yang sudah saya upload itu sampel data. Jadi caranya sama aja seperti penguploadan data campuran beton Excel tadi. Jadi tinggal di-upload, langkah-langkahnya masih sama. Lalu fungsinya kita itu copy paste, tetap aja di copy paste terus dimasukin ke fungsi. Lalu Excel data sama dengan di load dan di validate di Excelnya. Lalu di sini dimasukkan lagi jika ingin menggunakan input manual, gunakan fungsi berikut. Nah, jadi kita masukkan di baris kalau misalnya kita mau input manual itu gimana caranya. Dibuatlah fungsi seperti ini. Nah, ketika dijalankan, kebetulan saya di sini memilih untuk menginput manual. Nah, jadi itu kedetek tuh semua kolom yang saya input itu ada, terus detail waktu mulainya itu jam 8, waktu selesainya, dan lain-lain. Nah, input data secara manual selesai dari pukul 8 hingga pukul 8.15. Apakah Anda ingin menambah interval lain? Kebetulan saya memilihnya tidak, gitu. Baik, soal selanjutnya. Lalu soal nomor 2, poin yang kedua itu ada menghitung ekivalensi mobil penumpang atau EMP, nilai EMP. Di mana poin pertamanya itu nilai EMP itu digunakan untuk mengonversi berbagai jenis kendaraan menjadi satuan ekivalen mobil penumpang. Di mana sepeda motor itu dikalikan dengan faktor 0,5, mobilnya itu dikalikan dengan faktor 1,0, lalu yang kendaraan besar itu dikalikan dengan faktor 1,3. Rule-nya di mana data kendaraan akan dikonversi menggunakan pusaka NUMPY atau NumPy untuk melakukan perhitungan EMP dengan cepat dan akurat. Lalu kita ke Google Colab. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 ini, kita masih menggunakan Pandas. Import Pandas SPD, lalu masih langkah yang sama. Nah, di sini fungsi untuk membaca dan membersihkan data dari Excel. Kenapa perlu dibersihkan? Kalau misalnya data yang di kolom itu nggak ada, supaya ada fungsi untuk membersihkan data biar yang ketika di run itu hanya data yang kebaca aja, dia tahu kalau datanya ada enggak gitu. Dia float clean file path, lalu dimasukin fungsi df sama dengan pdret Excel, kemudian required columns-nya, fungsi df clean-nya dilanjut sampai required columns sampai ke return df clean-nya. Kemudian fungsi untuk menghitung EMP dengan 2 desimal, di mana df calculate EMP df-nya menambahkan kolom EMP berdasarkan rumus dan membuatkan hasilnya menjadi 2 desimal supaya tidak terlalu banyak ya desimal, teman-teman. Kemudian menambahkan kolom EMP berdasarkan rumus dan membulatkan hasilnya menjadi 2 desimal. Lalu dimasukkan fungsinya seperti tadi motorcycle itu atau sepeda motor itu dikali 0,5, mobil dikali 1, kendaraan yang besar itu dikali 1,2. Nah, kemudian lalu dilanjut dengan fungsi untuk membuat grafik EMP-nya, di mana menggunakan fungsi def plot EMP, lalu membuat grafik, plot figure, plt plot df time EMP. Kemudian selanjutnya ada menambahkan label dan judul seperti biasa, title-nya apa, title grafiknya apa, judulnya. Label X itu seperti biasa di sumbu X itu ada apa, kalau misalnya waktu-waktu, terus di sumbu Y-nya itu ada ekivalensi mobil penumpang atau EMP. Kemudian menambahkan grid-nya supaya dia label waktunya, rotasi label waktunya itu tuh lebih jelas. Nah, dimasukin bahasa pemrogramannya atau fungsinya itu plt.getRetro, dimasukkan lagi di baris berikutnya plt xtix rotation 945, rotasi label waktu untuk kejelasan. Nah,
dilanjutkan dengan plt.legend, kemudian menampilkan grafik supaya nanti grafiknya ketika dijalankan bahasa pemrograman ini tuh kelihatan. Kemudian ada membaca data dari file Excel, file path sama dengan, nah ini tuh dari sampel data atau survei data. Terus habis itu ini tuh didapat dari copy paste seperti biasa. Nah kemudian DF load and clean data, lalu menghitung EMP untuk setiap interval waktu dengan pembulatan 2 desimal. Nah fungsinya seperti ini. Kemudian menampilkan grafik EMP supaya grafik EMP-nya itu kelihatan. Nah, ketika dijalankan akan menghasilkan seperti ini. Grafiknya kelihatan. Waktunya ada waktunya di bawah di sumbu X, terus habis itu di sumbu Y-nya itu ada ekivalensi mobil penumpangnya atau EMP-nya begitu. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 2, poin yang ketiga itu ada menghitung volume puncak jam. Nah, untuk poin pertama itu kita diminta untuk menghitung volume kendaraan per meter persegi untuk setiap jenis kendaraan. Itu tadi ada 3, yaitu sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Nah, berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diinput pengguna. Nah, jadi kita tuh diminta hitung volume kendaraan per meter persegi untuk setiap jenis kendaraan, di mana panjang dan lebar jalan itu yang menginput itu pengguna. Jadi biar tahu pengguna ketika jalannya segede apa, volume kendaraan yang bisa masuk itu berapa, begitu. Kemudian jumlah volume dari ketiga jenis kendaraan tersebut untuk mendapatkan total volume kendaraan. Nah, selanjutnya kita diberikan clue di mana jangan lupa bahwa perhitungan harus memperhitungkan luas jalan, di mana panjang dikali lebar dan dilakukan setiap interval waktu. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, di sini kita tetap menggunakan import pandas atau dari data kita itu menggunakan fungsi pandas. Import pandas, lalu selanjutnya ada seperti yang soal-soal sebelumnya. Nah, kemudian fungsi untuk menghitung volume kendaraan dan volume puncak jam. Dimasukkan fungsinya, lalu hitung total volume kendaraan, kemudian dimasukkan fungsinya, dimasukkan total volumenya, yaitu dimana dijumlahkan ketiga jenis kendaraan tersebut. Lalu menghitung volume kendaraan per meter persegi, dimana tadi udah diberitahu di clue panjang dikali lebar. Nah, luas jalan itu panjang jalan dikali lebar jalan, lalu volume per meter kuadratnya. Nah, kemudian selanjutnya menentukan interval dengan volume puncak tertinggi. Dimasukkanlah seperti ini fungsinya. Kemudian selanjutnya print volume puncak tertinggi adalah kendaraan per meter kuadrat pada interval waktu supaya kelihatan ketika di-run. Lalu selanjutnya masuk ke fungsi untuk membuat kurva volume kendaraan. Dimasukkanlah fungsi-fungsi yang dapat seperti ini menggunakan def supaya dapat menggunakan ketika dijalankan nanti dia bisa kurvanya kelihatan. Lalu membuat plot volume kendaraan per meter persegi seperti ini fungsinya. Kemudian menandai titik volume puncak. Nah, seperti ini fungsinya. Kemudian menambahkan label dan judul. Seperti ini fungsinya. Dimana kalau kurva seperti tadi kita memasukkan judul kurvanya apa, diagramnya apa. Kemudian di label X itu kita memasukkan apa, judul di label X itu contoh waktu seperti pada video ini dan jawaban saya. Nah, di label Y itu kita memasukkan volume kendaraan per meter perseginya. Kemudian lanjut menambahkan grid dan legenda di mana untuk fungsinya itu di mana untuk mengetahui rotasi label waktu untuk kejelasan. Lalu menampilkan grafik seperti ini fungsinya PLT type layout dan show. Kemudian fungsi utama untuk membaca data, menghitung volume dan menampilkan kurva. Dipertegas lagi, lalu memasukkan panjang dan lebar
jalan dari input pengguna, seperti ini fungsinya. Nah, kemudian membaca data dari file Excel. Nah, data yang udah di-up itu dimasukin lagi, caranya tetap sama, path-nya. Terus habis itu supaya apa? Supaya kita mengetahui volume-volume kendaraan yang bisa di jalan segede yang dimau penggunanya gitu, yang pengen diketahui. Kemudian di read Excel-nya supaya bisa kebaca datanya. Kemudian membersihkan data yang diperlukan, seperti biasa ini fungsinya, lalu menghitung volume puncak jam, di-calculate volume peak-nya, kemudian menampilkan kurva volume kendaraan, dan ini fungsinya lalu dijalankan fungsi utamanya. Ketika dijalankan, di sini saya memasukkan panjang jalan itu 50 meter, lebar jalannya 12. Nah, volume puncak tertingginya itu tuh 0,07 kendaraan per meter kuadrat, dan interval waktu itu 8.30 sampai 8.45. Itu tetap membaca juga data dari Excel dan kurva volumenya seperti ini. Begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4, yaitu bandingkan menganalisis kapasitas jalan, di mana kita diminta untuk membandingkan total volume kendaraan dengan kapasitas dasar jalan yang dihitung sebagai panjang kali lebar jalan itu dibagi 1000. Nah, kemudian kita menentukan apakah kapasitas jalan terlampaui berdasarkan total volume kendaraan yang udah dihitung tadi di poin nomor 1. Nah, yang poin nomor 3 itu kita diberikan clue di mana program harus memberikan peringatan jika kapasitas jalan terlampaui dan divisualisasikan saat volume melebihi batas kapasitas jalan. Nah, untuk jawabannya di sini kita masih menggunakan dari Pandas, lagi-lagi Pandas. Nah, seperti biasa fungsinya seperti yang soal-soal sebelumnya, lalu kita buat di line ketiga ini fungsi untuk menghitung kapasitas jalan dan melakukan analisis seperti ini fungsinya. Kemudian menghitung kapasitas dasar jalan, begini fungsinya, dimana tadi dikasih tahu panjang dikali lebar jalan itu per 1000. Kemudian menghitung total volume kendaraan per interval waktu, seperti ini fungsinya. Kemudian membandingkan total volume dengan kapasitas dasar jalan, seperti ini fungsinya. Kemudian kita lanjut menampilkan hasil analisisnya, di mana fungsinya ada kita menggunakan for, if, dan else. Kemudian fungsi untuk menampilkan grafiknya kita menggunakan def, di mana kapasitas dasar jalannya itu dimasukkan ke dalam fungsi, kemudian dihitung dan dilanjut dengan fungsi kita mencari total volume kendaraannya. Seperti ini fungsinya, kemudian garis batas kapasitas dasar jalannya, kemudian ini fungsinya. Lalu kita menandain volume yang melebihi kapasitas supaya kelihatan nanti di kurva. Kemudian ini adalah fungsi-fungsinya. Lalu menambahkan judul, label, dan grid. Seperti biasa, kalau sudah ada judul, label, dan grid itu tuh biasanya adalah untuk kurva. Fungsi untuk supaya kurvanya ke show. Dan di sini kita diminta untuk seperti biasa, title-nya, judulnya apa, di sumbu X itu ada apa-apa saja, kemudian di sumbu Y itu ada apa-apa saja. Di sini sumbu Y itu total volume kendaraan, kalau di X itu waktu. Kemudian dilanjut untuk menampilkan grafik, dia di show, lalu dimasukkan fungsi utamanya. Membaca data dan menjalankan analisis kapasitas jalan, masukkan fungsi def-nya, lalu memasukkan panjang dan lebar jalan dari input pengguna. Panjang jalannya berapa, ini fungsinya, lebar jalannya fungsinya ini. Lalu tetap membaca data dari file Excel karena kita tetap butuh data file tersebut, karena supaya tahu dari yang dimasukkan pengguna itu apakah kendaraan-kendaraan tersebut memenuhi
apa yang diminta soal. Kemudian membersihkan data yang diperlukan seperti biasa, ini fungsinya, lalu menganalisis kapasitas jalan, dan ini fungsinya, lalu menampilkan grafik, ini fungsinya, dan lalu dijalankan fungsi utamanya gitu. Dan ketika dijalankan akan didapat seperti ini. Saya masukkan panjang jalannya 90, lebar jalannya 45, lalu kapasitas dasar jalannya itu 4,05 kendaraan. Ketika sudah dimasukkan panjang dan lebarnya, maka dia langsung menghitung pada waktu 8 sampai 15 itu total volume kendaraan 15 melebihi kapasitas, melebihi dengan panjang jalan 90 dan lebar jalan 45 pada interval-interval waktu yang ada di data itu kelihatan, dan volumenya itu juga kelihatan, dan diberikan keterangan bahwa apakah dia melebihi atau tidak, dan itu melebihi. Dan analisis grafiknya seperti ini gitu. Di bawah itu ada waktu, di X itu waktu, di Y itu total volume kendaraan begitu. Nah, jadi ini kapasitas jalannya, kapasitas dasar jalannya yang garis putus-putus merah. Terus habis itu yang biru itu tuh total volumenya, dan ini titik merahnya itu tuh yang melebihi kapasitas tadi. Jadi bayangkan ini kapasitas dasar jalannya, terus volume-volumenya tuh segini. Jadi udah melebihi banget dari kapasitas dasar jalannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kemudian soal kelima, di poin kelima di soal nomor 2, yaitu membuat visualisasi datanya. Di mana yang pertama itu kita minta program itu akan menghasilkan 4 grafik yang menampilkan volume puncak jam masing-masing untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan total EMP dari semua kendaraan. Kemudian ada garis horizontal yang menunjukkan kapasitas dasar jalan harus ditambahkan untuk setiap grafik, di mana untuk mempermudah identifikasi apakah kapasitas terlampaui. Kemudian selanjutnya kita diberikan clue di mana menggunakan matplotlib untuk membuat subplot dengan garis kapasitas menggunakan fungsi X-line untuk setiap jenis kendaraan. Nah, untuk jawabannya, di sini kita kembali dengan seperti biasa untuk line 1 itu dan line 2-nya. Dan juga tadi diminta untuk menggunakan matplotlib-nya untuk menggunakan matplotlib di clue-nya. Kemudian ini yang pertama itu fungsi untuk membuat grafik terpadu volume kendaraan, ini fungsi-fungsinya. Kemudian plot volume sepeda motor, ini fungsi-fungsinya. Kemudian untuk plot volume mobil, ini fungsinya. Kemudian untuk plot volume kendaraan besar, ini fungsinya. Kemudian untuk plot total volume kendaraan, ini fungsinya. Kemudian menambahkan judul, label, dan grid seperti biasa itu untuk kurva. Kita masukkan di judulnya mau apa, judul kurvanya, di label X mau apa, di label Y mau apa. Kemudian X-axis rotation-nya. Kemudian menampilkan grafik seperti biasa itu di show supaya nanti ketika di run itu kelihatan. Lalu fungsi utama untuk membaca data menampilkan grafik, membaca data dari file Excel tetap saja ini tuh filenya itu, file path-nya itu dari yang sudah di-upload tadi. Lalu kemudian membersihkan data yang diperlukan, ini fungsinya membuat grafik volume kendaraan terpadu, dan ini fungsinya, lalu dijalankan fungsi utamanya. Nah, ini adalah jawabannya, di mana yang warna hijau ini itu tuh visualisasi dari sepeda motor. Kemudian yang warna ungu itu visualisasi dari total volumenya atau EMP. Terus yang warna biru itu visualisasi dari mobil, dan yang warna merah itu visualisasi dari kendaraan besarnya. Dimana di sumbu X itu ada waktu dan di sumbu Y ada jumlah kendaraannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu menganalisis data gempa bumi. Kita juga sudah diberikan data, yaitu data size recordnya, yaitu yang di pertama itu kita diberikan deskripsi kasus seperti berikut.
Anda ingin menganalisis respons dinamika tanah terhadap gempa bumi berdasarkan data percepatan tanah yang diukur dari waktu ke waktu. Data ini mencakup nilai percepatan tanah pada interval waktu tertentu. Selain itu, Anda juga ingin menentukan parameter seperti kecepatan, perpindahan, intensitas Arias, nilai puncak kecepatan, perpindahan, waktu durasi gempa, dan nilai akar rata-rata percepatan kuadrat atau ARMS. Nah, kemudian kita diberikan persamaan dari yang digunakan dalam data seismic record. Nah, di mana itu datanya itu tuh selalu memberikan nilai 0. Kemudian ini diberikan rumusnya. Lalu first accidents dan last accidents, di mana nilai awal dan nilai akhir. Kalau first itu nilai awal, last itu nilai akhir. Data yang melebihi batas nilainya kurang lebih 0,05 dalam range data seismik. Nah, seperti ini kita diberikan rumusnya seperti ini atau TD, supaya nanti kita bisa menginput di fungsinya. Jadi dia menghitung berdasarkan rumus yang ada. Nah, kita masuk ke langkah pengerjaan. Yang pertama memuat data, di mana sudah pasti kita akan mengupload file Excel yang sudah diberikan. Lalu kita langsung ke soal. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2 itu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias, di mana program akan melakukan integrasi numerik untuk menghitung. Yang pertama kecepatan berdasarkan data percepatan, kedua perpindahan berdasarkan data kecepatan, lalu intensitas Arias menggunakan formula yang terkait dengan data percepatan. Dan kita diberikan hasil integrasi numerik disimpan dalam variabel untuk masing-masing parameter. Nah, untuk jawabannya kita menggunakan NumPy supaya hasilnya itu tetap kita menggunakan Pandas, tapi NumPy itu kita gunakan supaya data yang dihitung itu akurat begitu. Lalu fungsi import NumPy seperti ini, import Pandasnya seperti ini, seperti biasa. Lalu kita membaca file Excel yang berisi data seismik. Dan di sini data seismiknya sudah saya upload seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi cara menguploadnya. Kemudian file path-nya dilanjut data pd read excel file underscore path. Nah, selanjutnya ada menghapus baris yang memiliki nilai NaN pada waktu atau percepatan. Lalu ini fungsinya. Kemudian mendefinisikan variabel waktu dan percepatan. Lalu ini fungsinya dan membuat grafik. Seperti biasa grafiknya itu title-nya apa, ini fungsi-fungsinya, di Y dan di X itu diisi apa, dan juga kita show. Oh ya, ini tuh file path-nya itu belum diisi nama file, jadi kita input, copy path, terus habis itu tinggal kita paste. Nah, ketika dijalankan, maka akan mendapatkan grafik seperti ini. Dan tadi itu grafik percepatan terhadap waktu yang dimintakan. Kemudian di bawah ini tuh ada waktunya, percepatannya itu di sumbu Y. Kita lanjut ke soal nomor 3. Lalu soal nomor 3 itu kita diminta untuk menghitung percepatan kuadrat. Poin pertama, program menghitung percepatan kuadrat pada setiap titik waktu yang dimana dan menyimpannya dalam variabel baru. Kemudian kita diberikan clue di sini, hasil percepatan kuadrat akan digunakan dalam perhitungan nilai ARMS atau akar rata-rata percepatan kuadrat. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 3 ini, poin ketiga ini, seperti biasa kita import fungsi NumPy atau NumPy, Pandasnya, terus matplotlib-nya. Nah, ini
bahasa Inggris, tapi kalau di bahasa Indonesia juga bisa sebenarnya. Cuman saya menggunakan bahasa Inggris di mana kita di sini tuh kita melampirkan data dari Excel. Ini dia datanya yang udah saya upload, ini fungsinya, lalu kita membersihkan data seperti biasa, ini fungsinya, lalu kita nge-ekstrak waktu dan juga kecepatan, kemudian ini fungsinya, lalu ngekalkulasi menggunakan integrasi numerik, ini fungsinya, kemudian di sini kita ngebuat grafik nih, velocity versus time. Lalu di sini ada fungsi-fungsinya seperti biasa, ada figure, plot, kemudian title dari title dari diagramnya itu apa, kemudian di label X itu mau diisi apa, di label itu mau diisi apa, kemudian grid dan legend, fungsi grid dan legend lalu di show, dan ketika di show akan tampil seperti ini grafiknya. Jadi terhadap waktu, dan ini waktu, dan ini di sumbu X, ini di sumbu Y velocity-nya. Dilanjut untuk soal nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kita di sini diminta untuk menemukan nilai eksidensi, di mana program akan mencari titik pertama dan titik terakhir di mana percepatan melebihi batas eksidensi plus minus 0,05 G. Jika ditemukan, program akan menginterpolasi waktu tepat di mana eksidensi pertama dan terakhir terjadi. Jika kita diberikan clue di mana jika eksidensi tidak ditemukan, program akan menampilkan bahwa eksidensi itu tidak terjadi. Nah, lanjut untuk jawabannya itu yang pertama itu kita pakai pandas dan nampi, habis itu kita load di Excel filenya, masukin nama filenya, habis itu dimasukin table sama sheet-nya, sheet dari datanya, kemudian kita ekstrak time-nya, habis itu kita masukkan ini fungsinya, habis itu masukin threshold for exceedance-nya, yang dimana kurang lebih 0,05, lalu ini dimasukin lagi find in the case where exceedance occurs, dimana above positif 0,5 atau di bawah 0,05. Ini fungsinya, habis itu kita cek lagi, lalu ini fungsinya if not, terus kita masuk ke fungsi untuk menemukan first and last exceedance waktunya, lalu time corresponding the first and the last exceedance, ini fungsinya, kemudian interpolate to find more precisely exceedance times, ini fungsi-fungsinya, menggunakan if dan else, lalu lanjut untuk yang eksidensi terakhir itu menggunakan fungsi if juga, ini fungsinya, dan else, ini fungsinya, lalu resultnya di mana first exceedance time-nya, ini fungsinya, dan last, ini fungsinya. Dilanjut hasilnya di show, dan ketika dijalankan itu first eksidensi pertamanya itu waktunya 1,58 sekian, dan last eksidensi atau eksidensi terakhirnya itu waktunya 19,97. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5, yaitu visualisasi data, di mana kita harus membuat program untuk 4 plot yang menampilkan hubungan antara waktu percepatan, waktu kecepatan, waktu perpindahan, dan waktu versus intensitas Arias. Dan pada plot percepatan ini, program penambahan garis horizontal pada nilai plus 0,05 untuk menunjukkan batas eksidensi. Clue-nya, nilai puncak percepatan, kecepatan, dan perpindahan akan diberi lingkaran pada plot untuk memudahkan identifikasi. Nah, jadi untuk jawabannya
itu kita diminta untuk memvisualisasikan kan. Nah, yang pertama kita import lagi namanya supaya data itu benar hitungan itu valid. Lalu seperti biasa import matplotlib, pandas, habis itu mau load data dari Excel, ini nama filenya, terus habis itu ini membaca dari file Excelnya, kemudian extract relevant columns, time, habis itu plot di versus time-nya, habis itu plot figure, ini fungsinya, labels entity title, karena kita kan butuhnya untuk visualisasi kan. Nah, inilah dia datanya. Nah, sebenarnya untuk yang lain itu tuh udah ada data-datanya juga. Maksudnya udah ada untuk diagram-diagramnya. Nah, yaitu yang ini, grafik terhadap waktu, udah dijelaskan tadi. Ini juga udah. Terus habis itu ini. Nah, begitu. Kemudian ada yaitu ini Arias intensitasnya sebenarnya sama aja, yaitu tuh import NumPy juga, matplotlib lagi, pandas lagi, lalu keluar dari Excel, nah kasih nama file Excel kamu yang udah di-upload, kemudian ekstrak relevant columns, habis itu dimasukin fungsinya, convert akselerasinya, ini fungsinya habis itu dikalkulate dengan gravitasi 9,81, ini fungsinya, ini plot Ariasnya, ini fungsinya, ini untuk fungsi ngebuat diagram. Terus pas dijalankan ini adalah hasil dari diagramnya atau visualisasinya gitu. Ya, kita lanjut untuk jawaban soal selanjutnya. Yaitu ada soal nomor 6 selanjutnya di soal nomor 3 poin 6, yaitu kita diminta untuk menghitung durasi gempa dan nilai ARMS-nya, di mana program menghitung durasi gempa atau TD sebagai selisih waktu antara eksidensi terakhir dan pertama. Cluenya, program akan menampilkan durasi hanya jika kedua eksidensi ditemukan. Lalu ARMS itu atau akar-akar rata percepatan kuadrat dihitung berdasarkan percepatan kuadrat dan durasi gempa. Cluenya, kalau misalnya durasi gempa itu 0 atau tidak ditemukan, ARMS akan diberi nilai NaN. Mari kita lanjut ke jawabannya. Nah, di sini itu untuk bahasa pemrogramannya itu yang pertama ada, kita pakai NumPy lagi, pandas, dan di sini ada cp.integrate, di mana kita sebagai integrate-nya. Lanjut, di sini ada kita ngeload dari data dari Excel kita, terus dimasukin ke sini yang udah di-up tadi, habis itu di-read, ini fungsinya, habis itu di-extract, ini fungsinya, habis itu di-convert kayak tadi, habis itu ini dimasukin ke fungsinya, baru define the eksidensi 0,05 itu dikalikan sama gravitasi, ini fungsinya, kemudian kita find in the case where the acceleration exceeds, dimana ini fungsinya, habis itu kita kalau misalnya ngebuat fungsi dimana kalau misalnya eksidensinya ketemu. Nah, kalau misalnya eksidensinya ketemu itu berarti lebih dari 0, menggunakan fungsi if, ini fungsinya. Lalu first and last exidence time, ini fungsinya, habis itu kita dikalkulate, kemudian ini fungsinya, lalu kita memilih acceleration values-nya dengan periode eksidensi, dan ini fungsinya. Lalu kita nge-calculate ARMS-nya, ini fungsinya, kemudian ini untuk supaya outputnya itu kelihatan. Lalu ketika dijalankan, ini tuh ada berarti nilainya ketemu, nilai eksidensinya dia itu lebih besar dari 0, karena di sini seperti yang bisa kita lihat itu dia itu tidak NaN,
tapi dia ada keluar di mana TD-nya itu 18,39 dan arms-nya itu 0,7458. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut, untuk soal nomor 7 ini ada output analisis. Nah, untuk menghitung dan menampilkan hasil analisisnya di mana tadi kita tuh udah dapat nilai TD-nya udah, arms-nya udah, dan eksidensi pertama dan terakhirnya udah dapat. Berarti kita tinggal mencari percepatan maksimumnya sama kecepatan maksimum dan juga nilai perpindahan maksimumnya. Nah, untuk jawabannya sendiri itu kita menggunakan fungsi masih yang sama, nampil lagi, lalu pandas, lalu Skippy integrate, lalu kita masukkan data dari Excel-nya, ini nama datanya, terus habis itu dibaca oleh programnya, kemudian kita masukkan waktunya, extract time dan acceleration-nya, ini fungsinya, kemudian ini di convert dari G gravitasi ke M per second, itu ini fungsinya, kemudian calculate Amax-nya, ini fungsinya, habis itu kita calculate velocity-nya dengan integrating acceleration atau integral, terus habis itu dimasukin ini fungsinya, habis itu kita mencari Vmax. Vmax-nya itu di dalam meter per second dan ini fungsinya, lalu dikalkulate displacement by numerically integrating. Jadi perpindahannya itu tuh diintegralkan, kemudian ini fungsinya, lalu ini kita menemukan nilai maksimum perpindahannya, ini fungsinya, lalu kita find the first and the last eksidensinya, ini fungsi-fungsinya, kemudian seperti yang saat kita tadi mencari eksidensi, kita buat if kalau misalnya dia ketemu eksidensi pertama dan terakhirnya, lalu kita masukkan menggunakan fungsi if dan else, kemudian output di resultnya. Nah, ketika dijalankan hasilnya seperti ini, Vmax-nya itu NaN, jadi tidak ditemukan Vmax-nya. Umax-nya juga tidak ditemukan, tapi yang ditemukan itu hanya Amax dan first sama last accidents-nya. Jadi NaN itu untuk yang tidak ditemukan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Lalu kita masuk ke soal nomor 4, di mana itu analisis data curah hujan. Nah, deskripsi kasusnya, Anda diminta untuk menganalisis data curah hujan harian selama tahun 2023 untuk memahami pola dan intensitas hujan. Data ini akan digunakan untuk merancang sistem drainase dan memprediksi kemungkinan bencana terkait curah hujan seperti banjir. Anda perlu menghitung curah hujan rata-rata bulanan, tahunan, menentukan intensitas hujan maksimum harian, serta mengidentifikasi hari-hari dengan hujan ekstrim. Selain itu, visualisasi data akan dilakukan untuk membantu interpretasi hasil analisis. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaan itu persiapan data. Nah, untuk di soal kali ini data yang kita gunakan itu data acak gitu. Jadi kita tidak berdasarkan file seperti soal-soal sebelumnya. Lanjut langsung ke soal saja, yaitu menghitung curah hujan rata-rata. Yang pertama, curah hujan rata-rata bulanan itu menggunakan fungsi resample atau M dari pandas untuk menghitung rata-rata curah hujan bulanan. Nah, kemudian jawabannya di mana menggunakan import NumPy, lalu data curah hujan harian dalam milimeter, curah hujan harian itu dimasukin random, kayak yang saya bilang tadi random atau misalnya datanya acak. Nah, kemudian menghitung curah hujan rata-rata, dimasukin fungsinya, kemudian ditunjukkan hasilnya. Nah, ini ketika sudah di-show atau dijalankan, keluarlah hasil seperti ini. Curah hujan rata-ratanya itu 0,48 sekian. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 3 itu menghitung intensitas hujan maksimum. Nah, intensitas hujan maksimum harian, di mana kita harus menemukan nilai maksimum curah hujan harian menggunakan fungsi max atau maksimum. Nah, untuk jawabannya sendiri itu kita
kita menggunakan fungsi pandas. Nah, import pandas, lalu di bawahnya ada import AMPI seperti biasa, lalu kita membuat data frame, contohnya karena datanya itu random atau acak, bukan dari file yang kita upload yang sudah tersedia file datanya seperti soal-soal sebelumnya. Nah, kita masukkan data tanggal dan curah hujannya, lalu kita masukkan tanggal sebagai indeks, ini fungsinya, lalu menghitung intensitas hujan maksimum harian, kemudian dengan menggunakan fungsi max, ini fungsinya, lalu dilanjutkan ke print atau sama dengan fungsi show. Ketika di run, intensitas hujan maksimum hariannya itu 500 berdasarkan dari data yang dilampirkan, karena datanya kan acak. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, kita diminta untuk mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim. Tentukan ambang batas. Yang pertama kita diminta untuk menentukan ambang batas, di mana identifikasi hari-hari dengan curah hujan yang melebihi ambang batas tertentu. Misalnya 50 mm. Nah, untuk menemukan kejadian hujan ekstrim. Punya filter data menggunakan logika kondisi data di mana rainfall, buka kurung siku, rainfall dalam kurung milimeter, lebih besar threshold untuk mendapatkan hari-hari ekstrim. Nah, untuk jawabannya, kita masukkan baca pemrogramannya. Yang pertama ada import NumPy dan juga pandas, seperti biasa. Lalu membuat data acak untuk simulasi curah hujan dalam milimeter. Seperti yang saya bilang tadi, datanya itu diacak atau random. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kemudian membuat data frame untuk menyimpan data curah hujan. Nah, ini tadi rumus yang diberikan di clue-nya. Nah, dimasukkan ke dalam fungsinya, kemudian menentukan ambang batas. Nah, di sini ambang batasnya itu saya menggunakan ambang batas 30. Nah, kemudian mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim, kita masukkan fungsinya, menampilkan hari-hari dengan hujan ekstrim, dimasukkan fungsinya, kemudian menghitung curah hujan rata-rata bulanan, habis itu kita masukkan fungsinya, yang ini, lalu ini fungsi untuk kita supaya bisa nge-run atau nge-show nanti, dan ketika di-show, ini hasilnya, dimana hari-hari dengan curah hujan ekstrim yang lebih dari 30 mm itu, data frame-nya empty data frame, kemudian columns-nya ini maksudnya itu tanggal dan curah hujan, formatnya. Nah, ini ada bulan-bulannya, gitu. Lanjut untuk soal berikutnya, yaitu ada visualisasi data. Nah, visualisasi data ini dimana kita diminta untuk membuat plot curah hujan harian dan plot curah hujan rata-rata bulanan, dimana untuk harian membuat plot garis yang menampilkan curah hujan harian sepanjang tahun, tambahkan garis horizontal untuk menentukan rata-rata curah hujan tahunan dan gunakan titik untuk menandai hari-hari dengan curah hujan ekstrim. Lalu plot curah hujan rata-rata bulanan itu membuat grafik batang yang dimana menampilkan curah hujan rata-rata per bulan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi curah hujan bulanan. Nah, untuk jawabannya sendiri itu, nih kita kembali dengan format fungsi import NumPy dan pandas, lalu matplot, kemudian membuat data acak karena lagi-lagi datanya acak, simulasi curah hujan dalam milimeter, ini fungsi-fungsinya, kemudian membuat data frame, ini fungsinya, membuat kolom untuk bulan, ini fungsinya, menghitung curah hujan rata-rata per bulan, ini fungsinya, kemudian membuat figur dan aksis, ini fungsinya, lalu plot 1 itu curah hujan menggunakan grafik batang. Nah, di sini kita masukkan seperti yang sebelumnya, hanya saja ini bedanya grafik batang, jadi kita tuh tidak memakai sumbu X dan Y. Lalu di gridnya itu masuk mohon maaf, kita tetap menggunakan sumbu X dan Y, tapi di sini dibuat AX1 saja. Nah, yang membedakan adalah set title-nya. Dan set title Y dan
dan dibedakan di set title-nya. Nah, jadi ada set title, set X, dan set Y, tapi di awal fungsinya itu menggunakan AX1 semuanya. Lalu di plot 2 juga seperti itu, sama title X dan Y, kemudian dan juga true. Lalu kita menampilkan grafik dan itu fungsinya, fungsi show-nya, dan ini hasilnya. Curah hujan hariannya begini untuk grafiknya, kemudian diagram batangnya begini untuk curah hujan rata-rata bulanan. Baik, lalu selanjutnya ada kesimpulan di mana analisis hasil tulis kesimpulan berdasarkan hasil rata-rata jumlah hujan. Udah, nggak usah. Baik, inilah jawaban dari keseluruhan soal mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 berdasarkan studi kasus masing-masing yang diminta di soal. Sekian untuk video saya dalam menerangkan jawaban dari soal-soal tugas akhir Python. Sekian dan terima kasih.